Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas sebuah materi bab ke-7 untuk muatan pelajaran PLBJ dengan materi permainan asli Betawi Galasin. Materi ini diperuntukkan untuk kamu kelas 6 SD. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yang pertama adalah mengenal permainan Galasin. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan nilai-nilai moral dalam permainan Galasin. Dan yang terakhir, ketiga adalah mampu melakukan permainan Galasin. Ketiga ini akan kita targetkan pada video kali ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Melestarikan permainan Galasin. Nah, ini gambarnya ya, seperti yang tadi di cover ya. Ada anak sekelompok sedang bermain Galasin. Permainan tradisional adalah permainan yang diciptakan oleh leluhur kita. Permainan tradisional yang terdapat di Indonesia mempunyai banyak ragamnya. Contohnya permainan Galasin. Nama lainnya adalah gobak sodor. Namun seiring perkembangan zaman, permainan tradisional yang ada di masyarakat Indonesia banyak dilupakan. Permainan tradisional tersisi oleh teknologi, televisi, dan sejenisnya lebih menarik perhatian kita. Dalam permainan seperti Galasin, kalian diajarkan ketangkasan, lapang dada, dan nilai baik lainnya. Begitu banyak manfaat yang kalian ambil dalam permainan tradisional, baik dari sisi fisik maupun nilai moralnya. Mengenal permainan Galasin. Nah, ini gambarnya ya. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri, permainan Galasin sebenarnya sudah tidak asing bagi masyarakat Jawa, khususnya bagi orang seusia ayah dan ibu kita. Permainan ini dapat dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan. Permainan ini cukup mudah untuk dilakukan, tetapi membutuhkan tempat yang luas. Membutuhkan lahan sekitar 6 kali 15 meter. Kemudian di atas lahan tersebut digambar persegi panjang dengan ukuran lebar 6 meter dan panjangnya 15 meter. Jadi ini ke sini 6 meter, kemudian dari sini ke belakang garisnya sepanjang 15 meter. Persegi panjang tersebut dibelah menjadi dua bagian yang sama panjang dengan ukuran masing-masing 3 meter. Kemudian panjangnya lagi dibagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian dengan lebar 3 meter juga. Selain itu, di bagian tengah juga ditarik garis ke depan dan ke belakang masing-masing 2-3 meter. Untuk membuat garis, kalian dapat menaburkan bubuk batu kapur atau digaris dengan tongkat kayu. Jadi ini caranya dalam membuat ya permainan Galasin. Permainan ini memiliki sifat permainan cepat. Kalian harus bergerak energik dan mendorong untuk berlari gesit saat melewati garis yang ada di hadapan lawan. Dalam permainan ini ada 2 regu atau kelompok yang bermain. Setiap regu beranggotakan 5 anak. Ketua regu melakukan suten untuk menentukan pemenang. Regu pemenang akan bermain lebih dulu dengan menempatkan diri di kedua garis depan, di kanan dan kiri maupun di ujung garis sodor. Sementara yang kalah menempatkan diri di masing-masing garis melintang untuk menjaga anak-anak yang akan ke belakang. Setelah semua siap, anak-anak yang bertugas sebagai sodor dan penjaga garis depan berusaha menyentuh anak-anak yang telah melakukan spark. Setelah itu, anak-anak yang mendapat giliran bermain harus berusaha keras melewati setiap garis yang dijaga lawan. Anak-anak yang mendapat giliran main harus berusaha sampai garis paling belakang dan kembali ke garis depan.
Anak-anak ini juga harus berusaha menghindari sentuhan pemain penjaga yang menjaga setiap garis. Namun jika ada anak yang mendapat giliran main tersentuh oleh lawan sebelum anak lain mencapai finish, maka dianggap kalah dan harus berganti main. Begitu seterusnya. Permainan ini mempunyai kelebihan dalam sikap bersosialisasi. Anak diajak bisa bekerja sama dengan teman bermain, bersikap sportif dalam permainan dan tidak boleh curang atau egois. Anak-anak ini juga dituntut untuk bermain energik karena memang sifat permainan ini adalah cepat. Nah, kalau kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. Skema lapangan galaksin atau gambarnya. Nah, ini lapangan yang dari sini ke sini 6 meter. Kemudian dari depan garis tengahnya panjangnya adalah 15 meter atau panjang dari persegi panjang ini. Ini nama lain dari lapangan gobak sodor atau permainan galasin. Dimana kalau tadi di uraian tadi kalau kita menang sutennya maka di sini posisinya. Kemudian yang kalah suten posisinya menjaga garis. Dan kebetulan ini garisnya dibikin 4 ya. 1, 2, 3, 4 dan yang terakhir kelima garis. Dan ini jika permainannya dilakukan oleh 5 orang. Jadi masing-masing menjaga pos-posnya sesuai dengan garis jaga yang mereka inginkan. Jadi 5 anak di depan yang melakukan suten, 5 anak juga menjaga setiap garis yang kalah dalam permainan suten. Nah, ini kelompok penyerang. Dan ini pemain yang menjaga garis. Setiap anak yang menang harus melewati garis ini dari depan, dari sini, kemudian sampai ke belakang, lalu balik lagi ke depan. Nah, inilah yang dikatakan ketika pemain menang. Ya, seperti itu ya. Ini keterangannya garis AB, garis CD, EF, dan lainnya. Jadi kalau kamu ingin membuat, boleh pilihannya sampai 5 garis atau sampai 4 garis saja. Terserah tergantung kamu berapa jumlah pemain yang kamu mainkan. Mudah-mudahan dari skema lapangan galasin ini bertambah kamu dalam memahami cara bermain dan posisi-posisi pemain yang menang dan yang kalah dalam permainan sutennya. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan galasin yang pertama adalah ketangkasan. Permainan galasin dilakukan dengan memerlukan gerak. Kalian harus tangkas menjadi pemenang. Siapa cepat, dia yang dapat. Nah, inilah slogan dalam permainan galasin. Kemudian tolong-menolong. Permainan yang dilakukan secara berkelompok ini memerlukan sikap tolong-menolong. Kalau tidak ada tim atau kelompok tersebut, maka tidak akan menang. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran. Dalam permainan tradisional ini terkandung nilai kejujuran. Saat bermain, kalian tidak boleh curang, karena pemain yang curang tidak akan diajak bermain lagi. Keempat, cinta lingkungan. Permainan galasin dilakukan di luar rumah. Tanpa disadari, kegiatan tersebut dapat mendekatkan kita pada alam sekitar sehingga kita bisa lebih menyatu dengan alam dan mencintai lingkungan. Kelima, kedisiplinan. Dari sisi aturan, permainannya juga melatih disiplin. Dengan nilai kedisiplinan diharapkan dapat memunculkan perilaku disiplin. Keenam, tanggung jawab. Pada permainan galasin, setiap peserta mempunyai tugas yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Karena menjaga pos ya, menjaga garis bagi yang kalah. Ketujuh, lapang dada. Permainan ini diawali dengan suten terlebih dahulu untuk menentukan yang berhak bermain pertama kali. Disinilah dibutuhkan lapang dada untuk menerima giliran bermain. Jadi yang kalah mau nggak mau harus lapang dada menjaga pos yang ada pada permainan suten tersebut. Kedelapan, saling percaya. Dalam permainan berkelompok ini, mereka yang terlibat harus saling percaya bahwa semua pemain dapat mengemban tugasnya masing-masing.
Jadi yang kalah ya jaga pos di garisnya masing-masing, dan kita harus percaya dengan teman kita yang sedang bermain. Inilah 8 ya nilai-nilai yang terkandung dalam permainan Galasin. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silahkan kamu jawab soal-soal latihan berikut, di mana soal ini diambil dari video kita dalam pembelajaran kali ini. Silahkan kamu jawab dengan jawaban yang benar dan tepat, dan jika kamu kesulitan dalam menjawabnya, silahkan kamu mengulang kembali video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat menemukan jawaban yang kamu sedang cari. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.